Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Musa Muzain, dosen UIN Syekh Fasil Kediri. Kali ini diberikan tugas PDKP tahun 2025 di UIN 1 Tulungagung dengan beban tugas yaitu mengerjakan media pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya saya di Fakultas Syariah menjalankan tugas mengajar yaitu bertemakan hukum bisnis dan investasi syariah. Berikut slide yang kami tampilkan. Hukum bisnis dan investasi syariah ini menjadi pelajaran syarat kelulusan bagi mahasiswa UIN Syekh Fasil Kota Kediri, khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Berikut tematik secara rancang bangun program mata kuliah bisnis syariah, yaitu diharapkan mahasiswa juga memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang bisnis syariah. Terus kemudian peserta memiliki kemampuan kompetensi untuk mendefinisikan, memahami, mengklasifikasi apa itu bisnis syariah. Terus kemudian bagaimana bisnis syariah itu nanti, karena jurusan hukum ekonomi syariah itu digali secara hukum ekonomi syariah. Bisa melalui pendekatan fikih muamalah, bisa melalui tafsir ayat ekonomi, bisa melalui hadis ekonomi. Itu salah satu prinsip dari bisnis syariah. Pokok bahasan di sini ada tertampil sekitar 7 pokok bahasan. Yang pertama, kita nanti akan memperkenalkan bagaimana definisi bisnis syariah itu seperti apa. Terus kemudian pengertian prinsip-prinsip syariah itu seperti apa. Terus kemudian ruang lingkup bisnis syariah, jenis-jenis bisnis syariah. Terus kemudian ada aspek hukum bisnis syariah. Kemudian ada etika dalam bisnis syariah. Terus yang terakhir adalah tata cara penyelesaian sengketa bisnis syariah. Baik, kita mulai dari pengertian bisnis syariah. Ini ada beberapa rujukan. Yang pertama dari Profesor Owen. Terus kemudian ada dari Urwit dan Han. Terus kemudian ada dari Mike Norton. Yang pertama adalah mengenai bisnis itu sendiri seperti apa. Profesor Owen mengatakan bahwa bisnis ialah suatu perusahaan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang untuk dijual kembali ke pasar atau memberikan harga dalam setiap barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jadi harus ada suatu produksi yang dilakukan oleh seseorang, terus kemudian kembali dijual ke pasar, terus kemudian setiap barang atau jasa, terus akhirnya tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Bisnis tanpa suatu keuntungan maka ya tidak dianggap suatu bisnis. Namanya ya mungkin hibah atau hadiah. Terus dari Han, bisnis adalah perusahaan yang memproduksi, mendistribusikan, serta menyediakan barang jasa yang diperlukan masyarakat. Yang jadi titik poin di sini adalah jasa yang diperlukan masyarakat itu sendiri, bahwa masyarakat itu perlu difasilitasi oleh perusahaan yang mana kebutuhannya sehari-hari itu berupa apa saja. Nah, itu. Terus kemudian dari McNaughton, bisnis adalah suatu pertukaran barang ataupun jasa uang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sekali lagi titik poinnya adalah keuntungan, bahwa suatu bisnis yaitu tetap berasaskan keuntungan. Nah, tidak mungkin bisnis itu tidak untung atau bahkan malah untung. Harus tetap mempertahankan yang namanya keuntungan. Terus kemudian ada Profesor Dixie
Dikse ini menyatakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi berkepentingan untuk mengusahakan kegiatan tersebut. Di sini yang perlu dicatat adalah bagi yang berkepentingan. Sekali lagi, bisnis muncul itu berdasarkan seseorang yang memiliki keuntungan. Nah, ini juga dari William Sprague juga mengklasifikasikan lebih banyak lagi. Ini ada Brown, Perelito, terus kemudian ada Stanford. Lebih ringkas lagi dari Stanford nomor 9 ini, aktivitas dalam penyediaan barang dan jasa yang diperlukan konsumen. Di dalam bisnis itu ada yang namanya penawaran dan permintaan. Nah, penawaran itu yang dilakukan oleh seorang pedagang, terus permintaan itu yang dilakukan oleh seorang konsumen. Yang mana ketika tidak ada permintaan dari konsumen, maka tidak akan lahir yang namanya bisnis itu sendiri. Makanya Stanford ini menjelaskan bisnis yaitu aktivitas penyediaan barang jasa yang diperlukan konsumen, karena konsumen di sini memerlukan hal tersebut. Terus dari Musselman dan Jackson ini juga hampir sama, tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Ini masih ada lagi. Terus kemudian ini bisnis syariah. Lanjut ke bisnis syariah, yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan produksi, distribusi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, berorientasi laba yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Inilah yang membedakan antara bisnis syariah dengan bisnis konvensional, di mana bisnis syariah itu sendiri dia bertujuan tidak cuma profit di dunia saja, tetapi profit di akhirat juga. Itu yang namanya dengan falah fid dunya wal akhirah, yaitu kemenangan, keuntungan yang dapat diperoleh baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi tidak melulu seperti konvensional yang mana memburu cuma keuntungan dunia saja, sedangkan menghalalkan segala cara yang akhirnya akhiratnya bermasalah. Ini yang membedakan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan usaha yang sengaja dilakukan untuk memproduksi dan mendistribusikan serta menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dengan kesediaan membayar atau membeli, mendapatkan manfaat atau keuntungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sekali lagi titik poinnya ketika bisnis syariah itu yaitu sengaja mendistribusikan barang ataupun jasa, tetap tujuannya adalah sesuai dengan koridor syariah. Apa yang dimaksud dengan prinsip syariah? Nah, ini dijelaskan prinsip syariah menurut pasal 1 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan penetapan fatwa di bidang syariah. Jadi ini prinsip hukum Islam, tetapi kegiatan berasaskan perbankan. Mungkin ini yang menjadi tolak ukur dari berdirinya lembaga keuangan syariah atau lembaga perbankan syariah. Jadi prinsip syariah yaitu dalam bisnis yaitu prinsip hukum Islam yang telah membumi melalui fatwa DSN MUI. Nah, sebagai DSN MUI ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan terhadap berbagai macam kegiatan bisnis yang berkembang di tengah masyarakat. Ini terdapat beberapa unsur-unsur prinsip syariah. Jadi segala macam fatwa syariah itu di bawah naungan dari DSN, dan DSN itu di bawah naungan dari Majelis Ulama Indonesia. Lanjut kita terangkan bagaimana unsur-unsur prinsip syariah. Yang pertama adalah prinsip hukum Islam. Yang kedua adalah dikonkretkan dalam fatwa DSN MUI. Terus yang ketiga adalah jenis usaha bisnis tertentu. Ada 3 model. Maksudnya apa jenis usaha bisnis tertentu? Mungkin ini terdapat suatu bisnis yang mana
upgrade sesuatu yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah. Nah, sebagai contoh seperti mesin ATM, mesin scan barcode dan lain-lain, ini adalah sesuatu yang baru tentunya, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian adalah prinsip syariah ini dikembangkan menjadi dua model, yaitu prinsip makro, terus kemudian prinsip mikro. Kalau prinsip makro itu bersifat umum, terus kemudian berlaku di semua akad. Kalau konsep mikro adalah akad tertentu. Maksudnya bagaimana? Kalau prinsip makro ini bersifat umum, yaitu hukum ini berlaku untuk yang sifatnya umum. Misalkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah melarang yang namanya riba. Itu sifat bersifat umum, berlaku untuk semua akad. Bahwa jual beli itu dihalalkan oleh Allah dan riba itu dilarang oleh Allah. Akad mikro, akad yang terjadi sesuatu yang bersifat akad tertentu, yang lebih spesifik. Misalkan menentukan jual beli yang bersifat furu'iyah atau yang bersifat cabang-cabang yang sangat luas. Bagaimana kita menghukumi suatu transaksi yang berdasarkan mesin, misalkan mesin alat minum. Nah, tidak ada penjualnya, tidak ada harus pembelinya pakai isyarat kode-kode tertentu memasukkan sesuatu sampai akhirnya minumannya keluar. Ini bagaimana menjalankan prinsip mikro ini, yang mana sigotnya seperti apa. Maka prinsip syariah juga menaungi yang namanya prinsip mikro. Terus kemudian prinsip-prinsip syariah yang telah membumi ke dalam ragam bisnis syariah. Yang pertama adalah prinsip syariah yang berdasarkan secara hukum Islam. Apa itu hukum Islam itu sendiri? Bahwa hukum Islam itu sendiri bisa berkaitan dengan pertama, yaitu berdasarkan nas Al-Quran. Yang kedua adalah nas Al-Hadis. Jadi bagaimana prinsip syariah ini berdasarkan Quran dan hadis. Karena ini hukum bisnis, ya tentu bagaimana ayat-ayat ekonomi tersebut mensupport yang namanya hukum-hukum yang harus diterapkan, atau bagaimana hadis-hadis tersebut mensupport yang namanya perjanjian hukum ekonomi syariah itu seperti apa. Perlu diketahui juga terdapat unsur-unsur yang lainnya, yaitu ada unsur qiyas, ada unsur ijma, ada unsur adat. Itu juga semuanya bisa berlaku terhadap hukum syariah. Terus yang kedua adalah perbankan atau bisnis syariah. Prinsip-prinsip syariah juga menaungi perbankan syariah. Kita tahu bahwa perbankan syariah di Indonesia itu sudah banyak sekali. Hampir seluruh bank konvensional sekarang memiliki yang namanya perbankan syariah. Ya, mulai BCA Syariah, BRI Syariah, bahkan sekarang ada yang sudah merger menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI Syariah. Terus prinsip syariah juga menaungi kegiatan perbankan atau bisnis syariah. Bagaimana operasional perbankan syariah itu sendiri berjalan dengan baik, bagaimana bisnis syariah sendiri itu berjalan dengan baik, ini perlu ditekankan. Dan yang terakhir adalah fatwa DSN MUI, bahwa di mana ada pemikir-pemikir ekonomi syariah yang mana bertujuan terhadap fatwa DSN MUI ini mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional khusus produk-produk yang bernaungkan hukum ekonomi syariah itu sendiri atau hukum bisnis investasi syariah itu sendiri. Kronologis lahirnya jenis-jenis bisnis syariah. Bisnis syariah bermula pada bank ataupun orang. Pada awalnya orang butuh uang, orang butuh menyimpan sesuatu, maka orang tersebut perlu yang namanya bank. Terus kemudian setelah adanya bank itu sendiri harus bergerak yang namanya regulasi normatif dan regulasi teknis. Jadi bank itu harus ada regulasinya seperti apa,
normatifnya seperti apa, teknisnya seperti apa. Terus kemudian adalah konsep produk bisnis syariah itu sendiri seperti apa. Setelah regulasinya baik, bagus, bersangkut paut dengan Bank Indonesia, terus kemudian bersangkut paut dengan MUI, terus kemudian bersangkut paut dengan OJK, mereka memiliki produk-produk yang ditawarkan. Ada beberapa produk, yaitu ada banyak sekali produk. Sebagai contoh, sebagian ada mudorobah, musyarakah, terus kemudian ada musyarakah, ada merobahah, ada ijarah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, harus ada naungan yang namanya fatwa DSN MUI, yang mana membentengi seluruh kegiatan syariah, bisnis syariah ini agar tidak keluar dari koridor yang telah ada. Baik, demikian presentasi bahan ajar pengajaran kami sebagai dosen hukum bisnis dan investasi syariah. Mengucapkan terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.